perempuan cenderung lebih sering menyesal setelah hubungan seks daripada laki-laki. ya. Apalagi yang hubungan pertama kali gitu ya, merasa kesuciannya kayak udah aduh nggak gila, suci lagi iya, gitu. perawan gue udah hilang nih gitu. Apalagi sama laki-laki yang bukan jodohnya gitu. jodoh. Seks di luar nikah itu seringkali ninggalin rasa yang campur aduk antara apa ya, euforia yang sementara sama penyesalan yang jangka panjang. Ya kenikmatannya sih palingan 10-15 menit. Kenikmatan itu doang. Setelah itu lu bakalan tertuduh hari ini kita mau lanjut bahas kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin itu tentang apa itu? Sex before marriage. Sex before marriage. Nah, hari ini kita mau lanjut bahas soal dampak. Tapi by the way sebelum ke situ, pertama-tama saya thank you dulu nih buat orang-orang yang udah nonton. Ada yang WhatsApp pribadi bilang, Pak bagus kontennya gitu. Tuhan. Ada yang apa, kayaknya kita perlu baca deh komen-komen gini ya. Komen di YouTube. Coba bentar. Bisa nggak dari situ? Bisa nggak dari situ? Oh, YouTube-nya? Ya, lihat tuh, weh. Bisa. Oh, ini baru keluar nih. Oke. Kita bacain dulu. Nelly Panjaitan. Siapa Nelly? Kenal? Nelly Panjaitan? Ya. Mama kandung. Iya, mama kandung. Oh ya? Iya. Wow. Dari mana lihat? Di YouTube. Komen YouTube, coba. Ini kan? Iya. Itu mama ya? Iya, itu mama. Oke, terima kasih Tuhan buat anak-anak muda yang tetap kuat dan kokoh dalam Tuhan. Oh, ternyata itu mama ya? Aku nggak tahu kalau itu mama, jadi aku hanya bilang amin, terima kasih di situ. Oke, Bu Nelly, terima kasih sudah nontonin kami, ikutin ini. Yeah. By the way, terima kasih juga Bu Nelly sudah melahirkan wanita yang sekeren ini gitu ya. Oh, sekeren ini. Dan doakan supaya seperti kata mama di sini, dia bilang anak-anak muda yang tetap kokoh kuat dalam Tuhan. Jadi tanpa doa mungkin kita tak sekokoh sekuat itu ya. Jadi tetap mohon dukungan doa. By the way, terima kasih untuk itu. Ada nggak kata-kata untuk mama? Can you say something for your mom? Yeah. Buat selama ini aja. Buat selama ini gitu. Up to you. Ya, terima kasih udah sabar menghadapi aku walau kadang terlalu, bukan hanya sekedar tapi terlalu keras kepala. Begitu. Tapi kepala harus keras sih. Iya, nanti kalau nggak keras bukan kepala. Keras. Coba ya, keras nggak? Iya, agak keras. Oh enggak. Oke, itu untuk mama. Untuk bapak apa? Untuk bapak ya. Tapi bapak kan nggak ada di sini. Siapa tahu kan mama kasih tahu kan. Kalau untuk bapak, terima kasih juga buat kerja kerasnya selama ini untuk ya menghidupi aku, saudara-saudaraku, anak-anak bapak lah. Oke, itu jadi sekali lagi untuk Mama Nelly, terima kasih sudah nonton kami. Coba lihat situ siapa Semangat aja. Rute. Dari teman sekelasku. Oh ini teman sekelas waktu Rafli Nainggolan. Oke. Itu teman sekelas di SMK. Jadi namanya Rute ya? Namaku Ruth, cuman dia sering klesetin. Rute itu perjalanan ya? Iya, Rute itu kan buat perjalanan. Oke. Oke, Rafli, thank you. Siapa? Who next? Resi Siamturi. Ini juga sekelasku. Bangga banget lihat Ruth. Kami juga terima kasih. Ini bestiku ya? di SMK. Oke. Resi ya.
Resi apa nih? Resianturi. Resi Sianturi. Oke, thank you Resi. Ada lagi nggak? Alex. Alexnya apa nih? Alex Saputra. Ini kayaknya teman gue deh. Oh ya, aku nggak kenal. Bung Jack kode tuh. WKWK. Salting moment. Salting moment. Ditunggu season 2-nya bareng Kak Ruth lagi ya, Pak Jack. Bung Jack, Pak Jack. Oke, siap Bang Bung, Pak Bung. Bang Bung. Bang Bung banget. Ini kayaknya temanku. Ya gitulah kira-kira itu. Jadi hari ini kita mau bahasin Sekarang aku bertanya ini. waduh, kok jadi takut aku ya? Aku nggak Dah. Apa? Pertanyaanku nggak sesulit itu kok. Dasar-dasarnya aja. Terus. Nah, gimana? Tadi kemarin kan kita membahas soal sex before marriage. Jadi pertanyaannya sekarang adalah dampak buruk dari hal tersebut. Menurut Bung Jack gimana? Iya, dampak buruk nih. Tunggu, aku by the way kemarin itu aku riset kan. Maksudnya aku cari artikel, jurnal, buku supaya maksudnya kita tuh nggak asbun maksudnya asal bunyi gitu, asal ngomong gitu ya. Tapi paling tidak kan punya data gitu ya. Nah dari beberapa yang aku dapatkan itu, yang pertama aku tulisin ini. Dampak pertama itu bagi apa namanya seks di luar nikah itu, yang pertama itu sebentar, mana dia nih? Dampak ke relasi hubungan. Jadi dia bilang seks sebelum nikah itu bisa bikin hubungan jadi kacau kalau itu di luar nikah. Karena itu malah ngebongkar apa ya? Aib juga. Katakanlah si A dan si B nih pacaran. Terus mereka berhubungan, ya kan? Terus putus. Satu sakit hati lah. Iya, pasti merasa jadi korban. Jadi korban. Ya kalau dia merasa diri jadi korban dan dia diam aja sih, masih dalam tanda kutip ya nggak terlalu berkonflik lah. Tapi kalau dia kemudian dia bercerita kayak orang-orang, jelek-jelekan gitu. Jelek-jelekan. Ini saya punya contoh kasus. Lah. Saya nggak usah sebutin sekolah di mana, tapi ada cerita semacam itu. Dia sama pacaran, terus mereka punya itulah berhubungan lah. Lalu si cewek pengen lihat handphone si cowok. Handphone. Oke. Dugaannya sih si cewek ini curiga kalau si cowok ini selingkuh lama di belakang. Terus si cowok bilang nggak mau kasih handphoneku. Makin curiga lah ya. Makin curiga. Terus si ceweknya bilang, ya udah, lu kalau nggak mau kasih, ya aku lapor. Aku bilang kayak kita kalau kita pernah berhubungan. Oh. Kirain bercanda. Singkat cerita benaran datang nih cewek tahu kalau mereka berhubungan. Oh, berarti dia menjerumuskan dirinya sendiri juga dong. Nah, gimana lah itu? Kan jadi aib ya. Iya, pastinya. Ceritanya jadi mendebar kemana-mana gitu. Jadi satu ya relasi, terus nama baik ya. Nama baik. Dan sama ini, kalau misalnya kasusnya kayak gitu kan dampaknya itu bukan cuma nama kita, keluarga kita pun jadi rusak, ya kan? Nama apa ya? Kalau misalkan kita dikenal sebagai pelayan Tuhan, jadi rusak juga. Katanya sih pelayan, tapi kok gitu? Ya cukup miris lah. Jadi itu yang pertama. Nah yang kedua tuh secara psikologis kena juga. Itu tertuduh gimana tuh Om? Kayak lu merasa menyesal gitu. Ya
merasa bersalah gitu. Iya, ini riset dari Kenair. Kenair ini nanti aku cantumkan aja namanya sini. Itu di tahun 2016 mereka bikin riset itu. Jadi dia bilang perempuan cenderung lebih sering menyesal setelah hubungan seks daripada laki-laki. Laki-laki. Ya. Gitu. Jadi mereka akan merasa diri apa ya? Kayak kotor. Iya, iya, pastinya ya. Kayak aduh. Ya apalagi biasa tuh ya apalagi yang hubungan pertama kali gitu ya, merasa kesuciannya kayak udah nggak suci lagi ya, gitu. Kayak perawan gue udah hilang nih gitu. Apalagi sama laki-laki yang bukan jodohnya gitu. Jodohnya. Oh, iya pasti. Apalagi udah gitu terus laki-lakinya udah pergi sama cowok lain gitu ya, itu makin bikin cewek dia lain. Hah? Cowoknya pergi sama cewek lain. Cewek lain gitu, ya. Itu kan kayak jadi seks di luar nikah itu seringkali ninggalin rasa yang campur aduk antara apa ya, euforia yang sementara sama penyesalan yang jangka panjang. Kan tertuduh terus tuh. Ya kata orang-orang yang gua riset juga nih dari beberapa bacaan, ya kenikmatannya sih palingan 10-15 menit. Kenikmatan itu doang. Setelah itu lu bakalan tertuduh ada yang seumur hidup. Ya pasti. Kayak gitu-gitu. Jadi itu dampaknya. Dampak yang lain apa nih? Kesehatan mental. Dari Frank Galova 2014. Jadi di sini dia bilang seks itu bikin stres, depresi, terus apa lagi ya? Ini by the way yang di luar nikah ya. Ya ini. Jadi akan bikin lu makin depresi, makin lu stres gitu. Nah itu. Jadi ini bukan cuma soal fisik, tapi mental juga apa namanya kena dampaknya. Nah, jadi tadi nama baik gitu ya tadi kita urutkan lagi nih. Jadi dampaknya nama baik lo rusak nih, aib lo kebongkar. Secara psikologi, kesehatan mental lu kena nih. Gitu. Yang keempat nih perspektif dari ini teologi dan gereja. Yaitu dalam iman Kristen seks itu kan kudus ya, kayak kemarin Ruth bilang ya, seks itu kudus dan itu hanya dilakukan pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat. Nah, kapan itu? Ya menikah, di pernikahan gitu ya. Nah gitu. Jadi gereja ini dipanggil bukan cuma buat melarang orang menikah, orang lakukan itu, tetapi juga lakukan pendampingan gitu ya. Juga memberikan edukasi pembelajaran. Kan sebenarnya salah satunya gini ya, orang selama ini menganggap itu tabu untuk dibahas. Jadi ngomongin seks itu kan, aduh ini kayaknya belum masanya gitu. Nah, jadi ya aku pun ya senang ya dengan zaman sekarang ada YouTube, ada sosial media kan, kita bisa jadikan ini ya bahan edukasi kayak gitu. Iya benar-benar. Nah, gitu sih, makanya kita perlu apa ya, penuhi dunia ini dengan dunia online ini dengan edukasi semacam ini kan gitu. Iya. Jadi memberikan edukasi apa namanya, paling tidak mencerahkan lah teman-teman, termasuk kita juga sebenarnya. Ini jadi warning buat kita kan, karena godaan itu kan bisa datang kepada siapa saja. Gitu. Itu sih. Tapi tadi yang menurut ini yang terakhir menurut apa tadi? Yang mana? Yang terakhir menurut teologi dan gereja. Tapi kita juga nggak boleh menghakimi kan, secara yang sebaiknya kita harus mendampingi atau memberikan edukasi gitu berarti. Berarti kita nggak boleh kayak menghina. Nggak boleh. Nah itu kayak ini menarik nih. Jadi balik lagi, katakanlah gini deh, di gereja A dan dia punya orang yang kemudian sudah ketahuan bahwa dia lakukan kasus itu atau masalah itu. Ya gereja nggak boleh hadir sebagai hakim, bukan. Lu mendampingi dia bagaimana memberikan ruang, istilah saya mah safe space, tempat aman. Jadi buat ini orang untuk kayak contohnya gini lah,
tidak ada tuh ya orang tua yang ketika anaknya lakukan salah lalu dia langsung pecat jadi anak gitu. Langsung usir gitu ya. Usir dari Iya, mungkin. nggak ada. Ayah yang baik pasti dia akan datang bahwa kamu tetap anakku, aku akan mendampingi lo. Iya, benar-benar. Apalagi misalnya anak kecil ya lagi main sepeda terus tiba-tiba jatuh berdarah gitu ya. Ah, itu kan salahmu, aku gak urus kau kan enggak. Ibu yang baik ini dia bakalan datang angkat dia, bawa alkohol, Bersihin bersihin, lukanya. baluti, Iya, dampingi iya. sampai sembuh. Dan dia akan bilang, nak jangan lakukan lagi. Bahkan misalnya itu anak pertama dia, ketika anak kedua dia lahir lagi, dia akan jadikan itu pembelajaran. Dia bilang sama anak kedua itu, hati-hati kamu ya berlari. Kalau enggak, kamu akan jatuh dan luka seperti yang kamu lihat bekas lukanya di tangan. Iya. Gitu. Jadi pembelajaran. Dan dalam sepanjang aku melayani Tuhan nih, banyak banget teman-teman generasi muda yang menceritakan kejadian semacam itu. Ada yang kecewa banget, ada yang merasa diri kotor banget. Dan saya selalu bilang sama mereka, bersyukur dalam Tuhan kamu selalu dikasih halaman baru. Ibaratnya buku, hari ini mungkin kamu udah kotor dengan tindakan-tindakan itu, tapi besok kamu dikasih halaman baru untuk menuliskan sesuatu yang baru. Nah, jadi mulailah untuk bangkit kembali di hari esok. Izinkan Tuhan ya untuk memberikan pembaharuan. Penting kamu sadari bahwa kamu sudah bersalah, kamu sudah ada di situ. Jadi yang terpenting adalah kesadaran dulu, sadar bahwa lu udah salah. Dan mulai kembali ke situ. Ini sebelum lebih jauh, sekali lagi aku mau ulang aja biar jadi dampak dari seks di luar nikah itu yang pertama fisik, terus yang kedua emosional atau psikologis, yang ketiga relasi, hubungan gitu ya. Relasi itu jadi rusak. Kemudian itu spiritual dan moral yang keempat. Nah, spiritual terganggu semua itu. Sama ini lagi, fisik ini kan juga akhirnya penyakit menular gitu ya. Kayak HIV gitu kan, itu kan kena juga. Sama yang berikut lagi itu kayak ya kehamilan yang tidak direncanakan. Ya kan lu ke seks bebas gitu ya. Terus tiba-tiba hamil. Yang pada akhirnya mungkin diaborsi ya. Aborsi. Itu kan sayang banget gitu ya. Itu kan dosa juga. Dosa lagi. Sekarang sama dengan membunuh. Iya. Jadi ya seperti itu sih. By the way sambil lah. Kok ibu dari tadi kok nggak minum bu? Ibu udah kalau serius ngobrol tuh lupa minum ya. Dinginin dulu gitu. Nah itu sih. Jadi aku berharap banget obrolan-obrolan semacam inilah mewarnai memberikan gambaran tersendiri, memberikan warna yang beda lah di dalam tontonan teman-teman yang soal belajar edukasi, soal seks itu gitu ya. Aku jadi ingat gitu ya. Salah satu contoh di Alkitab itu yang menarik itu Yusuf. Yusuf yang dijual saudara-saudaranya. Iya. Itu kan waktu setelah dijual itu kan dia kan di Alkitab, cerita Alkitab itu kan dia digoda tante Potifar gitu ya. Istri Potifar. Ya menurut aku pasti Potifar itu orang penting, nggak mungkin istrinya jelek gitu ya. Pasti salah satu wanita tercantik. Ya. Yang namanya juga digoda sama tante-tante yang pasti cantik. Ya. Kalau orang biasa mungkin tergoda. Ya, cuman gini, menariknya aku suka